warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Anake. Perkenalkan, saya Risanda Odilia Indrasuri dengan NIM 142230424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anake karena dari saya sendiri masih banyak kesalahan penulisan pada lembar jawab yang sebelumnya sudah saya kirim ke Spada. Besar harapan saya, semoga nilai saya bisa lebih sempurna lagi melalui presentasi setelah ini. Baik, untuk soalnya itu sendiri, sudah diketahui bahwa ada satu perusahaan yang bergerak di bidang mebel. Perusahaan itu bernama PT Veteran, di mana PT Veteran ini memiliki dua divisi, yaitu divisi meja dan divisi kursi. Di mana pada yang sudah dipaparkan itu ada informasi pada tahun 2024 pada dua divisi tersebut. Masing-masingnya ada unit product, ada unit sold, ada selling price per unit, diketahui juga variable cost per unit, fixed cost, dan asset information. Baik, kita berlanjut untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama kita akan membahas tentang absorption dan variable costing, di mana pada soal yang pertama terdapat dua poin soal yang harus kita selesaikan. Poin A, kita akan menghitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income pada masing-masing divisi dengan dua metode, yaitu metode absorption costing dan variable costing. Lalu untuk soal poin B, mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut? Dan divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut. Baik, kita akan berlanjut ke soal nomor 1, poin A. Kita akan menghitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income. Yang pertama, kita akan menghitung dengan metode absorption costing, di mana unit product cost itu didapatkan dari pertambahan dari direct materials, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead per unit, di mana divisi meja itu menghasilkan nilai sebesar 124.000. Dan divisi kursi sendiri memiliki hasil 52.000. Untuk value of ending inventory, itu memiliki rumus perhitungan dari unit product dikurangi unit sold, lalu hasilnya dikalikan dengan unit product cost, di mana divisi meja itu menghasilkan nilai sebesar 1.488.000, dan divisi kursi sendiri memiliki hasil perhitungan sebesar 1.404.000. Lalu untuk yang ketiga, operating income dengan metode absorption costing, itu operating income-nya sendiri memiliki rumus unit sold dikali selling price, lalu hasilnya dikurangi dengan perkalian dari unit sold dikali dengan unit product cost. Lalu dua hasil tadi dikurangi lagi dengan fixed admin expense. Untuk divisi meja sendiri menghasilkan perhitungan sebesar 1.950.000. Untuk divisi kursi sendiri menghasilkan perhitungan sebesar 1.924.000. Baik, kita akan berlanjut ke metode yang kedua, yaitu variable costing. Untuk yang pertama, kita akan menghitung unit product cost. Nah, unit product cost-nya variable costing itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, unit product cost-nya itu tuh kita juga menghitung fixed overhead per unit. Nah, kalau yang variable costing, kita tidak menghitung fixed overhead per unitnya. Jadi cukup pertambahan dari direct materials, direct labor, sama variable overhead. Nah, untuk divisi meja, memiliki hasil perhitungan sebesar 104.000. Lalu, untuk divisi kursi sendiri memiliki hasil 43.000. Lalu kita akan berlanjut ke value of ending inventory, di mana rumusnya itu hasil pengurangan dari unit product dikurangi unit sold, lalu hasilnya itu dikalikan dengan unit product cost yang variabel. Untuk divisi meja memiliki hasil perhitungan sebesar 1.248.000. Untuk divisi kursi sendiri memiliki hasil perhitungan sebesar 1.161.000. Lalu kita akan berlanjut lagi ke operating income dengan metode variable costing. Baik, sebentar. Nah, mohon maaf, ini
ada kesalahan. Oke, kita akan berlanjut ke operating income yang metode variable variable costing. Oke. Nah, operating income metode variable costing sendiri kita harus mengetahui seberapa besar total fixed cost-nya. Nah, untuk total fixed cost-nya kita hitung dulu dengan rumus unit product dikali dengan fixed overhead per unit dan ditambah dengan fixed admin expense. Di mana divisi meja memiliki hasil perhitungan sebesar 2.890.000. Lalu untuk divisi kursi sendiri memiliki hasil perhitungan sebesar 2.455.000. Baik, kita akan menghitung operating income-nya. Untuk operating income-nya memiliki rumus unit sold dikali dengan selling price dikurangi dengan unit sold, lalu dikali lagi dengan unit product cost variable dan dikurangi dengan total fixed cost yang tadi sudah kita hitung. Jadi divisi meja memiliki hasil perhitungan sebesar 1.710.000, sedangkan untuk divisi kursi memiliki hasil perhitungan sebesar 1.681.000. Oke, kita akan berlanjut ke soal nomor 1 poin B, di mana perbedaan laba terjadi karena pada absorption costing sebagai biaya tetap overhead masuk. Jadi biaya tetap overhead itu masuk ke nilai persediaan akhir, sehingga labanya itu nilainya lebih tinggi saat produksi atau daripada penjualan. Nah, untuk divisi yang paling menguntungkan pada metode absorption itu adalah divisi meja dengan nilai sebesar 1.950.000. Lalu kalau untuk metode yang kedua yang variabel itu yang paling tinggi adalah divisi kursi, yaitu sebesar 1.710.000. Baik, kita akan berlanjut ke soal yang nomor 2, akan membahas tentang investment center atau profitability, di mana kita akan membahas tentang 3 poin, yaitu kita akan menghitung average operating asset, margin, turnover, dan ROI pada masing-masing divisi tadi. Lalu kita akan menghitung residual income dengan asumsi cost of capital-nya itu rate of return-nya sebesar 10%. Lalu yang ketiga, apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income, divisi mana yang harus ditutup dan mengapa? Oke, kita langsung aja ke poin A. Kita akan menghitung average operating asset, margin, turnover, dan ROI. Untuk average operating asset itu memiliki rumus beginning NBV ditambah dengan ending NBV dibagi 2. Nah, untuk divisi meja itu memiliki hasil perhitungan sebesar 22.400.000. Sedangkan untuk divisi kursi itu memiliki hasil perhitungan sebesar 18.100.000. Lalu kita lanjut untuk perhitungan yang kedua, kita akan mencari marginnya. Nah, untuk margin itu sendiri memiliki rumus operating income dibagi dengan revenue. Nah, hasilnya divisi kursi ini sebesar 0,13, sedangkan divisi kursi memiliki marginnya sebesar 0,157. Oke, kita akan beralih ke perhitungan yang ketiga, yaitu turnover, di mana turnover itu sendiri memiliki rumus revenue dibagi dengan average operating asset. Nah, divisi meja dari hasil perhitungannya itu memiliki turnover sebesar 0,67. Sedangkan divisi kursi memiliki turnover sebesar 0,676. Nah, oke, jadi kita bisa menghitung ROI-nya berdasarkan margin dikali dengan turnover yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk divisi meja itu memiliki hasil perhitungan sebesar 8,7% atau 0,087. Untuk divisi kursi itu memiliki ROI sebesar 10,6% atau 0,106. Oke, kita akan berlanjut ke soal nomor 2 poin B, di mana kita akan menghitung residual income berdasarkan cost of capitalnya sebesar 10%. Nah, residual income sendiri itu didapat dari operating income dikurangi dengan minimum rate of return dikalikan dengan average operating asset. Nah, akhirnya dari perhitungan tadi, divisi meja ini mendapatkan hasil sebesar negatif 290.000. Nah, kalau
Kalau divisi kursi memiliki hasil yang positif sebesar 114.000. Nah, berdasarkan dari laba, ROI, dan residual income yang sudah kita hitung tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya divisi kursi itu memiliki ROI dan residual income yang lebih tinggi dan bernilai positif. Sedangkan divisi meja itu memiliki nilai residual income-nya negatif. Jadi bisa kita simpulkan kembali bahwasannya divisi yang sebaiknya ditutup itu adalah divisi meja karena memiliki residual income yang negatif. Baik Bu Anaka, pada soal nomor 2 poin C ini lebih saya highlight lagi karena pada lembar jawab sebelumnya yang saya kirimkan itu saya salah Ibu dalam menuliskan jawabannya. Saya menuliskan bahwasannya yang lebih pantas ditutup itu adalah divisi meja. Divisi kursi, padahal yang seharusnya dituliskan itu adalah divisi meja karena dari perhitungannya sendiri residual income-nya itu bernilai negatif. Harapannya dalam kesalahan ini bisa saya perbaiki melalui presentasi ini ya Ibu. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3, di mana kita akan membahas tentang analisis cost, volume, dan profit. Di mana untuk poin soalnya itu ada 3. Kita akan menghitung tentang contribution margin-nya, lalu kita akan menghitung break-even point juga dalam satuan unit dan rupiah. Untuk divisi meja, kita akan menggunakan unit produksi sebesar 112 unit untuk menghitung fixed overhead-nya. Lalu yang B, jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10 juta untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? Lalu soal nomor 3 poin C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Baik, kita akan berlanjut ke jawaban soal nomor 3, poin A. Kita akan menghitung contribution margin per unit dan break-even point atau BEP dalam satuan unit dan rupiah. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa selling price per unitnya itu sebesar 150.000. Dan untuk variable cost per unitnya sebesar 104.000 merupakan hasil dari perhitungan 35.000 ditambah 42.000 dan ditambah dengan 27.000. Lalu fixed overhead-nya juga perhitungannya sebesar 2.240.000 dari hasil perkalian 112 dikali dengan 20.000. Untuk fix adminnya sudah diketahui sebesar 650.000. Sedangkan yang terakhir kita ketahui total fix cost-nya sebesar 2.890.000. Ini merupakan hasil pertambahan dari 2.240.000 ditambah dengan 650.000. Baik, untuk yang pertama akan kita hitung adalah contribution margin per unitnya. Memiliki rumus selling price dikurangi dengan variable cost per unit, menghasilkan nilai sebesar 46.000. Sedangkan untuk break-even point per unitnya, break-even point dalam satuan unit ya Ibu, itu memiliki rumus total fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit sehingga menghasilkan 63 unit untuk perhitungannya BEP sendiri. Oke, kita akan berlanjut ke break-even point dalam satuan rupiah. Oke, jadi BEP-nya yang kita kalikan ini adalah BEP unit yang sudah dihitung sebelumnya, lalu dikalikan dengan selling price yang sudah diketahui juga sebelumnya. Itu menghasilkan nilai 9.450.000 yang 9.450.000 rupiah yang berasal dari perkalian dari BEP unit 63 yang sudah dihitung sebelumnya dengan selling price yang sudah diketahui sebesar 150.000. Lalu soal nomor 3, poin B, kita akan mengetahui berapa sih unit yang harus dijual gitu. Jadi untuk rumusnya sendiri itu berasal dari perhitungan dari total fixed cost ditambah dengan target laba, lalu dikurangi dengan contribution margin per unit. Sehingga unit yang harus dijual itu sebanyak 280 unit. Nah, untuk laba atau ruginya itu memiliki rumus unit sold dikali dengan contribution margin per unit dikurangi dengan total fixed cost. Nah, untuk hasil perhitungannya sendiri itu memiliki hasil senilai 1.250.000 atau bisa kita simpulkan bahwasannya ini merupakan laba dan labanya sebesar 1.250.000. Oke, kita akan berlanjut ke
soal yang terakhir, yaitu tentang keputusan taktis, di mana terdapat case ya di sini. PT Veteran itu mendapat dua tawaran pesanan khusus dari perusahaan lain, di mana tawaran satu itu adalah pesanan sebanyak 400 unit kursi di harga 57.000 yang akan menimbulkan biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah untuk membayar lembur karena kapasitas produksinya kurang. Lalu tawaran yang kedua itu adalah pesanan sebanyak 300 unit kursi di harga Rp54.000, namun tidak memerlukan biaya lembur karena masih ada kapasitas produksi normal. Nah, kita akan menghitung dan membandingkan laba yang diperoleh dari dua pesanan tersebut dan kita akan menentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh PT Veteran tersebut. Oke, jadi sudah diketahui ya bahwasannya tawaran satu itu memiliki tawaran sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu 57.000 dan terdapat biaya lembur sebesar 1 juta rupiah. Lalu untuk tawaran yang kedua, itu ditawarkan unitnya sebanyak 300 unit dengan harganya itu 54.000 atau bisa kita simpulkan lebih rendah dari yang sebelumnya, tapi tidak ada biaya lembur. Nah, untuk variabel cost per unitnya, di sini kita hitung sebesar 43.000, merupakan hasil pertambahan dari 12.000 ditambah 21.000 dan ditambah 10.000 gitu. Oke, untuk penyelesaiannya itu sendiri untuk tawaran yang satu ya, untuk menghitung laba sendiri, kita memiliki rumusnya itu jumlah unit dikalikan dengan harga per unit, lalu dikurangi dengan jumlah unit, dikali dengan variabel cost per unit yang sudah kita ketahui sebelumnya, lalu dikurangi dengan biaya lembur yang ditawarkan. Sehingga pada tawaran satu itu menghasilkan laba sebesar 4.600.000. Sedangkan untuk tawaran yang kedua, memiliki perhitungan labanya hampir sama rumusnya, cuman bedanya di sini nggak dikurangi dengan biaya lembur karena dari tawarannya sendiri itu tidak terdapat biaya lembur, sehingga yang kita hitung hanya jumlah unit dikalikan harga, lalu hasilnya dikurangi dengan hasil perkalian dari jumlah unit kali variabel cost per unit, sehingga tawaran 2 itu menghasilkan laba sebesar 3.300.000. Mohon maaf Ibu, ini ada kesalahan penulisan karena nolnya terlalu banyak satu. Ini jadi tawaran kedua itu labanya sebesar 3.300.000. Nah, jadi dari dua tawaran ini bisa kita simpulkan bahwasannya tawaran satu itu lebih besar menguntungkannya karena nilai labanya sebesar 4.600.000 daripada tawaran dua yang labanya itu sebesar 3.300.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya tawaran yang lebih baik diambil oleh PT Veteran itu adalah tawaran satu karena nilai labanya lebih tinggi. Baik, mungkin untuk pemaparan hasil ujian tengah semester akuntansi manajemen cukup sekian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada kesalahan dalam saya membawakan presentasi ini, baik secara kata-kata maupun penulisan dalam presentasinya. Besar harapan saya semoga kesalahan-kesalahan saya sebelumnya yang saya tuliskan di lembar jawab bisa disempurnakan hasilnya melalui presentasi yang saya buat. Mungkin sekian Ibu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.